على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia di atas muka bumi ini dengan satu ikatan janji yang setiap daripada makhluk mukallaf daripada golongan jin dan manusia, laki-laki atau perempuan, bermula daripada ia balik, maka ia memiliki tanggung jawab untuk memenuhi janji yang sudah diambil oleh Allah kepada mereka. Janji ini adalah satu ikatan perhubungan antara kita sebagai hamba dan Allah sebagai Tuhan, untuk kita menyembah kepadanya dan tidak menyekutukannya, menyembah kepadanya dengan tidak menyembah bersama Allah selainnya, beramal kerana Allah dan tidak menyekutukan Allah dalam amalnya, menempatkan Allah di dalam hati sehingga tiada selain Allah di dalam hati dan jiwa. Itulah hakikat perhubungan antara kita dengan Allah. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawmal qiyamah inna kunna an hadha ghafilin. Ketika Tuhanmu wahai Rasulullah Muhammad mengambil janji dan sumpah dengan mengeluarkan anak cucu cicit Nabi Adam, bukankah kita bahagian daripada golongan itu? Ya, kullukum min Adam wa Adam min turab. Semua kamu daripada Adam. Baginda Rasulullah daripada Adam. Para anbiya pun juga daripada Adam. Semua makhluk manusia termasuk kita yang ada di atas muka bumi ini juga zuriat Adam, dan yang akan dilahirkan di masa akan datang pun juga mempunyai nasab sampai kepada Nabi Adam. Semua itu tanpa terkecuali diambil janji dan sumpah, termasuk yang berbicara, termasuk yang duduk di hadapan saya. Janji dan sumpah itu mengatakan alastu bi rabbikum, bukankah aku yakni Allah Tuhan kamu yang menciptakan kamu, yang memberi nikmat kamu, yang memberi penglihatan pada kamu, yang memberi pendengaran kepada kamu, yang memberi segala-galanya kepada kamu. Alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhan yang menciptakan dan memberi segala-galanya kepada kamu? Mereka mengatakan qalu bala, ya kami berikrar, syahidna kami bersaksi. Tetapi kamu akan mengatakan kami lupa dan lalai akan janji tersebut. Keberadaan kita pada malam hari ini adalah salah satu daripada ungkapan untuk memperbaharui ingatan kita akan janji tersebut dalam ikrar kita untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun status kita, apapun kedudukan yang Allah berikan kepada kita, apapun gelaran yang diberikan kepada kita di atas muka bumi ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quranul Karim, wa awfu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Penuhilah janji kamu dengan Allah, sesungguhnya setiap janji itu akan disoal. Yang berbicara di atas podium ini pun akan berhadapan juga dengan Allah secara individu, secara keseorangan, tanpa lawyer, tanpa peguam, tanpa pembela. Di sini seseorang boleh untuk berhadapan dengan sesiapapun juga, dengan ada orang yang membela, baik itu peguam ataupun lain-lainnya. Tapi nanti di hari kiamat semua akan berdiri di hadapan Allah. Sesungguhnya mereka akan datang kepada Ar-Rahman, kepada Allah farda, seorang-seorang, sendiri-sendiri, akan disoal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Mudah-mudahan perkumpulan kita pada malam hari ini dalam mengingati janji tersebut, kita bersurai daripada majlis ini semakin mantap iman kita kepada Allah, dan semakin kuat keinginan dan azam untuk memenuhi janji tersebut, untuk kita menggunakan sisa dan baki umur ini semata-mata untuk melakukan apa yang Allah ridha pada perbuatan-perbuatan kita. Amin, Allahumma amin. Hadirin dan hadirat, lama sekali kita duduk di tempat ini, terhibur dengan kasidah-kasidah yang memuji Rasulullah. Sakinah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun saya sedar lutut mereka yang duduk di sini pun juga lenguh juga, karena saya pun lenguh juga. Tapi sakinah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang pastinya keberadaan kita di tempat ini bukan sia-sia. Apa yang kita cari pada malam hari ini dengan duduk beramai-ramai, duduk lama? Apa yang sebenarnya kita cari? Dengar kasidah, ya, dengar ceramah, ya, pahala, ya, itu yang utama yang kita cari. Apa yang kita minta dari Allah Subhanahu wa taala pada pahala tersebut? Yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah syurga. Tahukah kita bahwa ada satu offer, yakni insurance yang di-offer oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua, yang memberikan jaminan kepada kita untuk kita dapat apa yang kita cari pada malam hari ini. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man dhamina li sittan dhamintu lahu al-jannah." Siapa yang beri jaminan kepada saya 6, saya jamin dia masuk surga. Ada tabadul, ada tukar menukar antara kita dengan Rasulullah. Surga yang tidak akan dibuka pintunya kecuali beliau dulu yang mengetuk pintu. Surga yang tak akan dimasuki oleh sesiapapun daripada manusia kecuali beliau dan umatnya dulu yang masuk. Maka beliau memberikan kepada kita tips untuk berada bersama dengan beliau memasuki surga. Dan kita tahu surga itu harganya mahal, bukan murah, bukan sekedar kita minta tanpa ada yang kita penuhi atas apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Katanya, "Man dhamina li sittan dhamintu lahul jannah." Siapa yang jamin untuk saya 6, saya jamin kepada dia untuk masuk surga. Ya Rasulullah, apa itu 6? Yang engkau jamin kepada mereka yang memiliki 6 ini, engkau jamin dia masuk surga. Yang pertama, usduqu idha haddathtum. Kalau kamu berbicara, jujurlah kamu ketika berbicara. Yang kedua, wa aufu idha ahadtum. Kalau kamu berjanji, penuhi janji. Yang ketiga, wa addu idha tumintum. Tunaikanlah amanah kalau diberi kepada kamu amanah. Yang keempat, ihfadhu furujakum. Jagalah kehormatan kamu, yakni kemaluan, untuk tidak melakukan perbuatan yang dilarang. Yang kelima, ghuddu absarakum. Jagalah pandangan kamu daripada melihat yang diharamkan dan dilarang oleh Allah. Yang terakhir, yang keenam, wa kuffu aydiyakum. Cegah tangan kamu untuk kamu gunakan kepada sesuatu yang juga dilarang. 6 ini yang diberikan syarat oleh baginda Rasulullah untuk kita dapat mendapat jaminan daripada Rasulullah untuk memasuki surga, sejujur-jujur jaminannya Rasulullah, setepat-tepat jaminannya Rasulullah. Tidak ada yang lebih memenuhi janjinya dan jaminannya setelah Allah
melebihi daripada Rasulullah Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Namun ada 6 perkara yang tadi disebutkan oleh baginda Rasulullah. Yang pertama, as-sidqu fil hadis, jujur dalam berkata. Baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Alaikum bis-sidqi fa inna as-sidqa yahdi ila al-birr wal birra yahdi ila al-jannah wa la yazalu ar-rajulu yataharra as-sidqa hatta yuktaba 'inda Allahi siddiqa wa iyyakum wal kadhib fa innal kadhiba yahdi ila al-fujur wal fujur yahdi ila an-nar wa la yazalu ar-rajulu yataharra al-kadhiba hatta yuktaba 'inda Allahi kadzdzaba." Bersikaplah kamu jujur dalam tutur kata, karena kejujuran kamu membawa kepada kebajikan, dan kebajikan membawa kamu ke surga. Sesungguhnya seseorang bila melatih diri membiasakan jujur, maka dia akan menjadi seorang yang jujur. Hati-hati kamu daripada dusta, karena dusta akan membawa kepada kefasikan, dan kefasikan membawa kamu ke neraka. Seseorang itu bila membiasakan diri dalam berdusta, maka akan dicatat sebagai pendusta. Demikian sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam perihal kejujuran. Zaman ini adalah zaman seorang yang berhadapan dengan propaganda untuk mengurangkan dan menghilangkan nilai kejujuran, sehingga dusta bukan menjadi satu kesalahan. Seseorang akan merasa sukar untuk mempertahankan kejujuran karena nilai sebuah kejujuran sudah mulai terhakis di kalangan hati ramai manusia. Dengan demikian, yang terhakis nilai kejujuran di hatinya, maka ia tertutup ruang untuk memenuhi sifat orang yang dijamin oleh Rasulullah untuk memasuki syurga. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa ta'ala memuji orang-orang yang jujur. Kejujuran yang dipandang oleh Allah sebelum kita itu melihat hakikat kejujuran daripada orang yang berkata. Sesungguhnya Allah pun sudah mengetahui kejujuran seseorang itu benar ataupun hanya di mulut sahaja. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaih faminhum man qadha nahbahu wa minhum man yantadhir wa ma baddalu tabdila. Di antara orang-orang beriman, ini diikat oleh Allah Subhanahu wa taala kejujuran dengan keimanan. Minal mu'minin rijalun sadaqu. Di antara sifat orang-orang beriman adalah orang yang jujur dengan apa yang dia janji kepada Allah. Seorang sahabat Nabi bernama Anas ibn Nadhr mengatakan kepada Rasulullah, mengatakan dalam doanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, bila Engkau izinkan aku hadir dalam peperangan yang akan datang, saya akan tunjuk kepada Engkau, wahai Allah, bagaimana saya berjuang dan berjihad di jalan." Itu kata-katanya di dalam hatinya, dia mengatakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadir dalam peperangan yang berikutnya, yaitu peperangan Uhud, maka didapati beliau gugur syahid dalam peperangan Uhud, menepati apa yang dikata olehnya kepada Allah untuk maju ke hadapan dan tidak lari dalam peperangan. In tasduqillaha yasdukka. Kalau kamu betul-betul menjujur dengan Allah, Allah akan menjujuri kepada kamu. Apa maksudnya Allah menjujuri kepada kamu? Kita jujur kepada Allah itu tuntutan mengikut kapasiti kita sebagai makhluk untuk jujur kepada Allah pada apa yang kita kata, apa yang kita niat, dan apa yang kita buat. Tapi kalau Allah jujur kepada kita, siapa yang boleh menafsirkan jujurnya Allah kepada kita selain daripada Allah sendiri yang tahu apa arti jujur yang akan ditunjukkan oleh Allah kepada hambanya.
Kita boleh tahu jujur dalam kata karena kita tahu yang kita katakan benar atau tidak. Kita boleh tahu jujur dalam niat dan azam karena niat dan azam ada dalam hati kita dan hanya kita yang tahu niat kita jujur atau tidak. Kita boleh tahu perbuatan kita jujur atau tidak karena anggota badan yang kita gunakan untuk berbuat hanya kita juga yang tahu. Katakan Allah akan jujur kepada dia. Siapa yang boleh tafsirkan artinya jujur yang akan diketengahkan dan dikedepankan oleh Allah Subhanahu wa taala selain dia yang maha mengetahui. Maka jangan dibayangkan jujurnya Allah kepada kita dengan jujurnya kita kepada Allah. Jujurnya Allah jauh lebih besar, tetapi jujurnya Allah akan kita dapat kalau kita jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. In tasduqillaha yasduqka. Kalau kamu jujur kepada Allah, Allah akan menyikapi kamu dengan kejujurannya. Jangan dibayangkan bagaimana kejujurannya Allah. Datang seorang sahabat kepada baginda Rasulullah SAW, mengatakan kepada Rasulullah setelah dia mendapatkan harta rampasan perang, katanya, ya Rasulullah, saya berjihad bersama dengan engkau bukan untuk mendapatkan harta rampasan perang. Kata Nabi Muhammad, kalau begitu kamu berjihad dengan aku untuk apa? Katanya, saya berjihad bersama dengan engkau agar supaya ada sebuah panah yang mengenai kepada leher saya sambil dipegang lehernya seperti ini, sehingga saya syahid di jalan Allah. Kata Nabi, in tasduqillaha yasduqka. Kalau kamu jujur kepada Allah, Allah akan menyikapi kamu dengan kejujurannya. Hadir dalam peperangan bersama dengan baginda Rasulullah, syahid dalam peperangan itu tepat dengan panah yang mengenai kepada lehernya yang pernah disentuh olehnya ketika berbicara dengan baginda Rasulullah SAW. Itu sahabat boleh mati dengan pedang pada perutnya, pada dadanya, boleh mati dengan tombak syahid dengan perutnya atau kepada kepalanya, tapi ini dengan panah tepat pada leher yang disentuh ketika berbicara kepada Rasulullah. Bukankah ini salah satu daripada terjemahan in tasduqillaha yasduqka? Kalau kamu jujur kepada Allah, Allah akan menyikapi kejujurannya kepada kamu. Untuk kita tahu apa itu jujurnya Allah kepada kita, tunjukkan kejujuran kita kepada Allah. Yang pertama, ini kalau saya explain sampai subuh ini, tak apa, yang penting in tasduqillaha yasduqka. Kata baginda Rasulullah SAW, jaminan kamu masuk surga yang pertama adalah usdugu idza haddatstum. Jujurlah kamu ketika berbicara. Yang kedua, katanya wa aufu idza ahadtum. Penuhi kalau kamu berjanji. Penuhi ketika kamu berjanji. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janji yang paling suci adalah janji kita dengan Allah. Untuk kita beriman, menyembah kepadanya dan tidak menyekutukan Allah, itu janji yang paling suci. Dan janji yang kedua adalah yang suci, janji kita dengan Rasulullah. Apa janji kita dengan Rasulullah? Beriman, sayang, cinta, tidak mendahulukan cinta itu lebih kepada yang lain melebihi daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan sembarang cinta. Cinta kepada Nabi lebih daripada segala-galanya. Yang ketiga, mengikuti kepada baginda Rasulullah walaupun bertentangan dengan keinginannya, walaupun bertentangan dengan keinginan istrinya, walaupun bertentangan dengan keinginan suaminya. Rasulullah didahulukan, Rasulullah dikedepankan. Ini semua bahagian daripada janji yang perlu kita penuhi. Janji kita dengan Allah dan janji kita dengan Rasulullah. Yang ketiga adalah janji kita kepada semua makhluknya Allah dan janji kita kepada diri kita sendiri. Ya, kita berjanji kepada diri kita sendiri. Kata baginda Rasulullah SAW, setiap pagi anggota badan ini berbicara. Katanya, ayyatuhal lisan innama nahnu minka fa in istagamta istagamna wa in wajajta wajajna. Wahai lisan, kami ini ikut kepada kamu. Kalau kamu betul, kami betul. Kalau kamu tak betul, kami pun tak betul. Berpunca daripada lisan.
Bukankah di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji Nabi Ismail akan janjinya, yang janji itu menghilangkan nyawanya, janji itu mengorbankan jiwanya. Nabi Ismail itu berjanji kepada ayahnya untuk datang disembelih. Mana ada orang mau datang untuk dibunuh? Bukankah dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wadhkur fil kitab Ismail innahu kana shadiqal wa'di." Coba dengar cerita Ismail. Sifatnya itu memenuhi janji, shadiq, jujur dalam janjinya. Janji apa yang dilakukan oleh Nabi Ismail ketika disoal oleh ayahnya? Katanya, ini ara fil manami anni adbahuk fanzur madza tara. Wahai anakku, aku mimpi sembelih engkau dalam mimpi aku. Apa pendapat kamu? Kata Ismail mengatakan, ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas shadiqin. Wahai ayahku, tunaikan apa yang Allah perintah kepada kamu untuk sembelih kepada aku. Engkau akan dapati aku termasuk orang-orang yang jujur. Yakni bila tiba waktu engkau nak sembelih aku akan datang. Dan aku akan jujur memenuhi janji untuk datang, untuk memenuhi engkau, memenuhi perintah daripada Tuhanmu untuk disembelih datang. Kan sampai dibawa oleh Nabi Ibrahim sampai pergi ke Mina dan akhirnya digantikan dengan kambing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janji, walaupun memenuhi janjinya itu nyawa yang dikorbankan, tetap dia mempertahankan janji daripada menjatuhkan marwah dengan mengkhianati janji. Yang ketiga, ini saya maju sedikit lah. Wa aufu idza ahadtum. Yang ketiga, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katanya, wa addu idza tumintum. Tunaikan kalau kamu diberi amanah. Seorang sahabat memotong khutbah Nabi. Nabi tengah khutbah dipotong. Katanya, ya Rasulullah, mata sa'ah? Ya Rasulullah, hari kiamat itu bila? Maka sahabat tegur kepada badui itu yang memotong khutbahnya Nabi. Maka Nabi diam dan sahabat itu pun duduk. Nabi sambung khutbah sampai selesai. Selesai daripada khutbah, Nabi tanya, siapa tadi yang bertanya tentang hari kiamat? Berdirilah badui itu, ana ya Rasulullah, saya yang bertanya ya Rasulullah. Kata baginda Rasulullah, idza dhuyyi'atil amanah. Kalau amanah itu diabaikan, maka tunggu hari kiamat itu semakin tiba dan dekat. Amanah mempunyai makna yang begitu luas. Tidak terhad kepada barang yang orang titipkan kepada kita, tapi anggota badan kita pun amanah. Anak kita amanah, pasangan kita amanah, harta kita amanah, kedudukan amanah, ilmu pun juga amanah. Jadi makna luas amanah, katanya wa addu idza tumintum. Kalau kamu ingin masuk surga, amanah yang Allah berikan kepada kamu tunaikan. Yang keempat, ihfadhu furujakum. Jaga kemaluan kamu dengan menjaga pandangan, dengan menjaga pergaulan. Sebagai orang tua berhati-hati kalau ada anak laki atau perempuan, dengan siapa mereka bergaul dan bersahabat, dengan siapa mereka keluar, dengan siapa mereka berinteraksi. Di zaman kita sekarang banyak berlaku hal-hal di mana orang tua tidak mengambil berat tentang pergaulan anak-anaknya, khususnya anak perempuan. Bebas dalam bergaul, bebas juga untuk berpenampilan pada TikToknya untuk mendedahkan satu keadaan yang tidak sopan menurut syariah, apatah lagi bertentangan dengan nas-nas yang jelas, tanpa orang tuanya tergerak untuk menegurnya. Lebih-lebih lagi kalau followersnya banyak. The youth, hilangnya gairah daripada orang tua menjaga kepada anak-anaknya dengan siapa dia bergaul. Ingat, kegagalan Anda sebagai orang tua menjaga amanah yang Allah berikan
menjadi sebab kepada Anda terhalangnya untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang nanti di hari kiamat orang akan mengatakan satu dengan yang lain, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnihi. Di hari itu semua akan lari. Anak lari daripada orang tua lari daripada anak. Tetapi orang tua yang bertakwa dan anak yang bertakwa bukan lari satu dengan yang lain, tapi mencari kepada orang tuanya. Bukankah di dalam Al-Quranul Karim Allah berfirman tentang peranan orang tua yang baik terhadap anak keturunannya kalau dididik dengan baik? Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma'alatnahum min amalihim min syai'. Orang-orang yang beriman dan diikuti oleh keturunannya dalam iman. Di dunia itu diajar anaknya, di dunia dididik anaknya, di dunia dibimbing anaknya dalam iman dan taat kepada Allah. Nanti di akhirat orang tuanya dan anaknya, keturunannya dikumpulkan oleh Allah. Walaupun keturunan baik itu anak amalnya tidak sebaik orang tuanya, atau orang tua amalnya tidak sebaik anaknya, kalau dua-dua dalam keadaan iman menunaikan hak dan tanggung jawabnya, dikumpulkan oleh Allah di tempat yang tinggi, bergantung kepada hubungan antara keduanya dalam iman dan juga takwa. Tapi kalau gagal dalam menjaga amanah, anak akan lari daripada mak, anak akan lari daripada bapak. Di dunia mungkin panggilannya panggilan sayang dan macam-macam. Nanti di akhirat akan lari satu dengan yang lain. Yang terakhir, yang keenam. Yang kelima. Ghuddu absarakum. Jaga pandangan kamu. Handphone ini. Kalau tadi di handphone digunakan untuk lampunya digunakan seperti mana diminta oleh Habib Ali sebentar tadi, Masya Allah, nampak indah. Tapi kalau handphone ini digunakan untuk melayari laman web yang menyebabkan mata ini, yang hakikatnya mata ini dijadikan oleh Allah untuk memandang ciptaan Allah, ingat kepada Allah. Mata ini diberikan penglihatan oleh Allah untuk menyaksikan hal-hal yang menyadarkan kita kebesaran Allah. Mata yang menjadi sebab kita tak tergelincir kalau berjalan. Mata yang kita boleh drive kemana kita pergi. Lalu digunakan untuk melihat hal-hal yang dimurka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adakah demikian sikap hamba kepada Tuhannya yang beri mata? Ini kilang mana yang beri kita mata? Produk siapa yang boleh beri kepada kita penglihatan? Mata itu satu nikmat, penglihatan itu pun itu nikmat yang kedua. Ada orang ada mata tapi tak boleh melihat. Allah bagi kita mata, Allah bagi kita pendengaran, bagi penglihatan. Belum lagi telinga dan pendengaran, belum lagi lidah boleh membezakan mana masam, mana manis, mana pahit, sehingga dapat merasakan indahnya dan sedapnya makanan. Siapa yang bagi? Kilang siapa yang bagi? Ghuddu absarakum. Jaga penglihatan kamu. Jangan memandang orang lain dengan pandangan hina. Karena kita dengan orang lain berasal daripada asal usul yang sama. Yang mulia di sisi Allah bukan karena keturunannya, bangsanya, atau kedudukannya, tapi karena ketakwaannya. Yang terakhir, wukufu aidiakum. Jaga tangan kamu. Jangan gunakan untuk menaik dalam Facebook atau IG komen yang menyakitkan perasaan orang lain. Jangan gatal tangan untuk memviralkan sesuatu yang boleh merunsingkan ataupun menghebohkan ataupun menjauhkan orang lain tergelincir kepada dosa. Ingat, tangan ini akan disoal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, tangan ini adalah bahagian daripada yang menjadi jaminan kepada Anda, imma surga atau sebaliknya. Tergantung Anda menggunakannya untuk apa. Tangan ini kalau digunakan untuk menaik dalam Facebook hal-hal yang bermanfaat, Anda akan mendapatkan manfaat disebabkan tangan Anda. Sebaliknya pun juga sama. Jaga yang 6, Nabi akan jamin surga. Demikian sabda Nabi Muhammad SAW.
wa ala alihi wasallam. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala bimbing kita di majlis ini untuk kita dapat menjaga yang 6 ini, untuk kita dapat penuhi apa yang dijanjikan oleh Nabi kepada kita untuk mendapatkan syurga, dan minum daripada telaga Nabi Muhammad SAW, dan dapat bersama dalam saf yang paling hadapan bersama dengan baginda Rasulullah SAW. Ingat, kita punya umur bukan kekal di dunia ini. Tahun 2024 adalah tahun yang memberikan isyarat kepada kita umur kita makin berkurang. Jangan happy. Setiap hari kita punya umur berkurang, orang-orang nak happy dengan New Year ini. Mau gembira pasal apa? Gembira dengan datangnya ajal. Semakin dekat dengan hari yang kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullah. Masa depan kita adalah bukan ketika kita berjaya di dunia, tapi masa depan kita ketika kita berjaya di akhirat nanti. Allah berfirman, hai orang-orang beriman, bertakwa kamu kepada Allah, dan lihatlah hasil yang akan kamu petik nanti di hari kiamat. Dengan kita menanam di sini, yang menanam pasti menuai. Jangan harap tak tanam akan menuai di sana. Moga-moga majelis kita adalah majelis yang mengingatkan kita kepada Allah, untuk kita penuhi janjinya Allah, agar supaya Allah penuhi janjinya kepada kita. Untuk kita dibimbing oleh Allah, jujur kepada Allah, untuk kita melihat kejujuran Allah kepada kita. Jujur dalam kata-kata, jujur dalam perbuatan, jujur dalam niat, untuk Allah bimbing kita dengan kejujuran yang lebih hebat dan besar dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan majelis kita adalah majelis yang diturunkan sakinah yang paling besar diberikan oleh Allah. Setelah kita berada dalam majelis berzikir kepada Allah, memuji kepada Rasulullah, moga-moga Allah turunkan sakinahnya, rahmatnya, hidayahnya, bimbingannya kepada kita semua ya Rabbal Alamin. Kehadiran Tuan yang terutama Tuan Dr. Muhammad Ali Rustam, dan juga Ketua Menteri Melaka, Sahibus Samaha Mufti Melaka, dan juga semua para pemerintah di negeri Melaka, menambahkan lagi keberkatan dengan diberikan oleh Allah berkumpulnya para pemimpin dengan masyarakat dan rakyat, yang ini menunjukkan kesatuan dan juga kebersamaan dan kemesraan, yang dengan ini akan diturunkan oleh Allah keberkatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kalau penduduk negeri beriman dan bertakwa, Allah akan buka pintu-pintu langit daripada keberkatan yang diturunkan oleh Allah, dan keberkatan juga daripada bumi. Siapa yang menurunkan berkat kalau bukan Allah? Tapi syaratnya dua, iman dan juga takwa kepada kita. Moga-moga negeri Melaka, pemimpinnya, rakyatnya, masyarakatnya, termasuk daripada orang yang beriman dan juga bertakwa, untuk mendapatkan keberkatan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbal Alamin. Dan semua yang hadir, para asatidah, para ulama, tak dapat sebut nama masing-masing tanpa mengurangkan penghormatan saya kepada mereka. Semoga ditambahkan keberkatannya oleh Allah, ilmunya ditambahkan oleh Allah, manfaatnya ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tak seorang pun daripada kita bersuara daripada majlis ini melainkan doanya dikabulkan, hajatnya ditunaikan, permintaannya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.